Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviana dari kelas 12 IPS 1. Saya akan menjelaskan kemajuan iptek dari pandangan agama, PKN, dan sejarah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ali Imran ayat 191. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Jadi kaitan kemajuan iptek dengan ayat-ayat tersebut bahwa Allah Maha yang menciptakan langit dan bumi dengan isinya. Jadi semua yang ada di bumi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pandangan PKN ada dampak positif iptek dari aspek politik, yaitu menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan yang artinya mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, demokratis yang artinya meningkatkan kualitas dan kuantitas politik rakyat, kebebasan meningkatkan kualitas diri dengan kreativitas. Dengan ketiga nilai tersebut akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Dari aspek ekonomi, pertama, meningkatnya investasi asing di negara kita, terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri, mendorong pengusaha meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Dari aspek sosial budaya, mencontoh etos kerja dan semangat kerja keras yang ditampilkan oleh orang lain untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Dari aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, yaitu menguatnya supremasi hukum, menguatnya regulasi hukum, menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, dan menguatnya supremasi sipil. Dan ada dampak negatif iptek. Dari aspek politik, munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Dari aspek ekonomi, Indonesia akan dibanjiri barang-barang dari luar dengan adanya perdagangan bebas. Cepat atau lambat, perekonomian kita akan dikuasai oleh pihak asing, timbulnya kesenjangan sosial, dan sektor ekonomi rakyat yang semakin berkurang. Dari aspek sosial budaya, muncul gaya hidup konsumtif, muncul sifat hedonisme, adanya sikap individualisme, dan muncul gejala westernisasi. Dari aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa. Dari pandangan sejarah, kemajuan iptek diantaranya adalah satelit Palapa. 1. Satelit Palapa pertama kali diluncurkan pada 9 Juli 1976 pukul 6:31 waktu Indonesia Barat dari Kennedy Space Center, Tanjung Canaveral, Amerika Serikat. 2. Nama Palapa diambil dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada, Kerajaan Majapahit. 3. Maksud dari penamaan tersebut adalah untuk menyatukan Indonesia dengan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai. 4. Satelit yang pertama kali diluncurkan adalah Palapa A1 setahun setelahnya, diikuti oleh Palapa A2 yang diluncurkan dari tempat yang sama. 5. Indonesia adalah negara ketiga di dunia setelah Kanada dan Amerika Serikat yang membangun sistem komunikasi satelit domestik sendiri atau SKSD. Yang keenam, satelit Palapa A1 digunakan untuk keperluan dalam negeri, misalnya sebagai alat transmisi sinyal televisi dan telekomunikasi. 7. Sedangkan satelit Palapa A2 berfungsi untuk melayani telekomunikasi ASEAN dan keperluan pertahanan dan keamanan. 8. Satelit keempat yang diluncurkan Palapa B2 sempat mengalami kegagalan dan tidak mampu mencapai orbit geosinkronous. 9. Total satelit Palapa yang pernah diluncurkan Indonesia berjumlah 10 buah. Sebagian sudah tidak beroperasi dan digantikan oleh satelit lainnya. 10. Satelit terbaru yaitu Palapa D beroperasi dari tahun 2009 dan akan berakhir masanya pada tahun 2024. 11. Palapa Nusantara 1 atau Palapa N1 dikabarkan sudah siap untuk mengudara pada April 2020 menggantikan Palapa D. Daftar satelit Indonesia ada 10,
yaitu 1. Palapa A1, 2. Palapa A2, 3. Palapa B1, 4. Palapa B2, 5. Palapa B2P, 6. Palapa B2R, 7. Palapa B4, 8. Palapa C1, 9. Palapa C2, 10. Palapa D. Jadi, satelit Palapa diluncurkan pada saat pemerintahan Presiden kedua RI Soeharto yang bisa dibilang paling berjasa dalam lahirnya proyek satelit Palapa, sebab proyek tersebut dibangun oleh pemerintah Indonesia di era Orde Baru. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada cerita yang kurang lengkap atau salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.